Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 26 Januari 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan juga nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tubuh pemberian Tuhan ini yang dengannya kami boleh beraktivitas. Dan sekarang ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan rasa syukur kami dengan Engkau yang memperdengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rumah saya mungkin seperti rumah pada umumnya. Mengapa demikian? Karena rumah saya setiap hari selalu ramai. Ramai karena pertengkaran dua anak saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ada saja yang selalu dijadikan bahan pertengkaran. Soal mau nonton apa di televisi, soal siapa yang mandi duluan, soal memilih makanan yang akan saya masak hari itu, soal siapa yang tidur dengan saya atau dengan papahnya. Pokoknya selalu saja ada pertengkaran di antara mereka. Nah, sebagai orang dewasa yang ada di antara kedua anak-anak saya ini, kadang saya marah. Dan tidak jarang pula saya menuntut mereka untuk tidak bertengkar. Menuntut mereka untuk saling ngalah dan saling mengerti. Dan hal ini membuat saya teringat dengan masa lalu saya. Saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Saya teringat zaman kecil mama saya juga sering ngomel dan marah. Kenapa? Ya karena kami sering bertengkar. Ada saja yang kami pertengkarkan. Soal mainan lah, soal siapa yang main curang lah, soal siapa mandi duluan, dan sebagainya. Dan saya juga teringat, mama saya sebagai orang dewasa di antara kami kala itu, dia juga menuntut kami untuk saling ngalah dan kemudian memberi pelukan sebagai tanda minta maaf. Rasa-rasanya pengalaman saya dengan keluarga kecil saya dan keluarga inti saya di masa lalu juga dialami oleh kita sekalian. Siapa sih di antara kita yang belum pernah bertengkar? Siapa yang belum pernah bersilang pendapat? Rasa-rasanya kok semua yang mengikuti doa pagi hari ini tentu pernah bertengkar atau silang pendapat atau bermusuhan bahkan. Rupanya juga isu tentang pertengkaran dan silang pendapat juga sangat kental di dalam teks-teks perjanjian baru kita. Kita lihat saja surat-surat yang dilayangkan oleh Rasul Paulus
sebagian besar hadir dalam suasana kehidupan gereja mula-mula yang bertengkar, berselisih, berbeda pendapat, dan itu semua jamak ada di dalam Alkitab kita. Termasuk di dalam teks yang kita baca hari ini. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Seolah-olah teks ini adalah suara orang tua yang menghadapi anaknya yang sedang bertengkar. Teks ini mengajak para pembacanya untuk memiliki gaya hidup dalam berelasi yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada waktu zaman Yunani Romawi adalah hal yang biasa bagi orang-orang kaya untuk mencari pengakuan publik. Mereka tidak segan-segan memamerkan prestasi mereka di depan umum. Hal-hal seperti ini tidak jarang membuat suasana menjadi tidak kondusif. Jemaat Kristen waktu itu justru diajak memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang mendatangkan perdamaian. Karakter yang mendatangkan perdamaian itu karakter yang seperti apa sih? Sebab itu jemaat pada waktu itu diajak untuk yang pertama, mengendalikan pikiran. Dunia Yunani kuno menganggap bahwa perut adalah pusat emosi manusia. Jika dikatakan hati yang baik, maka sebenarnya secara hurufiah dipahami sebagai perut yang baik. Orang yang memiliki kondisi perut yang baik sudah barang tentu memiliki hati yang baik. Dunia kesehatan modern bahkan mengatakan perut, dalam hal ini lambung, adalah otak manusia yang kedua. Hal ini menjadi selaras bahwa kondisi tubuh manusia mencerminkan situasi mental manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, maka menjadi dimengerti jika penulis surat Petrus ini menganjurkan untuk mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran tercermin di dalam tindakan untuk mau seia sekata. Seia dan sekata ini tidak berarti bahwa umat percaya kudu selalu setuju. Akan tetapi lebih luas dari itu. Jemaat waktu itu diajak untuk memalingkan diri dari pertengkaran-pertengkaran kecil yang dapat merampok sukacita dalam tubuh Kristus. Dan juga jemaat diajak untuk menghormati dan menghargai nalar setiap orang yang ada di dalam komunitasnya. Menghormati nalar menjadi salah satu jalan untuk mengendalikan diri. Dan dengan demikian suasana perdamaian pun hadir mewarnai kehidupan komunitas orang percaya. Yang kedua, mengendalikan lidah. Kemampuan mengendalikan lidah merupakan barometer untuk menjaga kesalehan hidup. Mengendalikan lidah itu sama artinya dengan menyadari setiap perkataan yang akan keluar. Setiap perkataan yang keluar merupakan hasil dari olah pikiran yang dipadukan dengan olahan rasa. Dengan demikian, perkataan yang keluar bukan lagi sebuah balas cacian, makian, fitnah terhadap orang lain, perkataan yang menipu, dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, mengendalikan pikiran dan lidah menjadi dua hal yang berkelindan. Mengusahakan keduanya sama halnya dengan mengusahakan perdamaian. Sehingga akhirnya pertengkaran yang mudah terjadi dalam sebuah relasi antar manusia, antar sesama anggota tubuh Kristus menjadi terminimalisir. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jujur harus diakui, pertengkaran, perselisihan pendapat, dan sebagainya ada hal yang sangat mudah terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas persekutuan kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, atau juga dalam masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengusahakan perdamaian. Caranya bagaimana? Mari kita kendalikan pikiran dan lidah kita. Mari kita minta hikmat Tuhan untuk hadir dalam pikiran dan lidah kita. Hanya dengan demikian,
suasana sorga sungguh hadir di bumi tempat kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat, agar dengan hikmat Tuhan, kami boleh mengendalikan pikiran kami, dan kami juga boleh mengendalikan lidah kami. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, agar supaya kami boleh mendatangkan perdamaian dimanapun kami berada. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.